warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala aidan fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal Abidin MPDI, kita doakan mudah-mudahan beliau tetap disehatkan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dan bertambah semangat untuk mensiarkan masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruhnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita sama-sama, tidak henti-hentinya kalau kita mengaku seorang muslim yang hatinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmatnya dilahirkan baginda kita Rasulullah termulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan terlahirnya baginda kita besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk-petunjuk, yang memberikan keselamatan-keselamatan bagi kita umatnya, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan surga Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan, maka itulah tujuannya diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilahirkannya Nabi kita besar Muhammad Rasulullah SAW untuk memberikan petunjuk dan menyelamatkan umat manusia di muka bumi ini, khususnya yang mau, yaitu muslimin muslimah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu ittiba kepadanya. Kemudian pada kesempatan tausiah subuh ini, yang pada sebenarnya adalah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang belajar pengurusan jenazah. Berhubung praktek sudah selesai, maka tinggal teori sedikit yang kita jelaskan. Namun pada kali ini kita mengalihkan pelajaran kita yang lain, yaitu ilmu-ilmu yang lain untuk menambah masukan-masukan, kata Ustadz tadi, Ustadz Zainal Abidin, untuk menambah wawasan-wawasan, untuk menambah semangat-semangat kita dalam beribadah. Yang lebih penting dari itu adalah untuk membuka dan menambah kesadaran-kesadaran kita kepada Allah dalam beribadah, sekaligus untuk mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita, melihat diri kita. Sudahkah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, selama beberapa tahun ini, kita lakukan ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah zakat kita,
infak kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita, kurban kita, menuntut ilmu kita, berdoa kita, berzikir, berjihad dan lain-lain, sudahkah kita lakukan dengan baik dan benar? Nah, ini menjadi PR pertanyaan kita. Jangan kita ibadah, tidak introspeksi diri, tidak memeriksa diri. Yang mana ibadah yang kurang, yang mana ibadah yang belum tahu, maka kita introspeksi diri. Sudahkah ibadah kita, sholat kita terutama, dilakukan dengan baik dan benar? Baik dan benar lahirnya, baik dan benar batinnya, baik dan benar ucapannya, baik dan benar perbuatannya, baik dan benar hatinya, baik dan benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dan benar ibadahnya sesama manusia. Ini yang kita cari, ini yang kita perjuangkan, ini yang kita perjuangkan sampai mati-matian, sampai titik terakhir, yaitu sampai mati. Harus kita perjuangkan ibadah kita dengan baik dan benar. Apabila ibadah kita dengan baik dan benar, berarti ibadah kita lisah, ibadah kita sah. Apabila ibadah kita baik dan benar, berarti ibadah kita lil wasil ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah kita dilakukan dengan baik dan benar, adalah lil maqbulu ilallah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah kita dilakukan dengan baik dan benar, li ridhoillahi taala, ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah yang kita kerjakan membawa manfaat, membawa kesenangan, membawa kedamaian, membawa kenyamanan, membawa kemuliaan, membawa ketinggian, membawa kelezatan, membawa kemanisan, membawa kehebatan, terutama dalam kehidupan sehari-hari, membawa kesejahteraan dan keselamatan dunia akhirat. Ini yang kita cari. Mengapa? Karena sering kita berdoa setiap hari. Setiap doa pasti kita tidak meninggalkan dengan lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak pernah kita tinggalkan. Itu ayat Al-Quran. Kata ulama, ini doa sapu jagat. Semua doa-doa tertampung pusatnya di situ. Apa intinya? Ya Allah, ya Tuhanku, kita berharap kepada Allah, benar-benar sangat berharap kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami, istri kami, anak kami, saudara kami, tetangga kami, dan lain-lainnya, muslimin muslimat, dari api neraka. Selamatkanlah kami dari api neraka, selamatkanlah kami dari azab, selamatkanlah kami dari kesusahan dunia dan akhirat. Nah, ini yang kita doa. Kalau kita yakin ini doa ingin selamat dunia akhirat, maka muhasabah diri, periksa diri, sudahkah ibadah kita hablum minallah dan hablum minannas, baik dan benar lahir batin. Nah, ini Bu, mengapa? Ini tugas kita setiap pribadi, individu. Setiap kita individu, bapak juga, ibu juga, istri juga, suami juga, anak juga. Tidak wakili, tidak pacak wakili. Ini tugas individu. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu, beribadahlah kepada Tuhan kamu, taatlah, patuhlah, nurutlah, tunduklah kepada Tuhan kamu sampai mendatangkan keyakinan. Maka ulama tafsir menafsirkan ayat tersebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhan kamu, beribadahlah kepada Tuhan kamu, tunduklah, patuhlah, nurutlah kepada Tuhan kamu sampai menuju kematian. Nah, ini Pak Bu yang kita harus cari. Kita harus sadar sampai mana ibadah kita. Jangan kita ini, ya apalagi kita sudah tua,
Ya, kalau umur memang azal itu tidak tua, tidak muda. Tapi kalau sudah tua ini biasanya dia tanya sedikit lagi. Introspeksi diri. Baguskah ibadah saya, sholat kita, sudah maksimalkah bacaan kita, sudah maksimalkah ilmu kita? Terus kita jangan merasa cukup. Kita jangan merasa pintar. Kita jangan merasa sudah menguasai. Masih kurang, masih kurang, masih kurang. Kalau ilmu tidak ada batasnya, terus menuntut ilmu. Kalau kita sudah merasa hebat, merasa pintar, kaget, males. Ngapa? Aku sudah pintar. Sudah ada kalau baca lagi. Aku sudah fase. Sudah ada kalau belajar lagi. Aku sudah hafal. Sudah ada kalau ngapal lagi. Merasalah kurang dengan ilmu. Kalau ilmu jangan merasa cukup. Terus sampai mati yang lahat. Nah, itulah orang yang tandanya ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Mengapa? Ya Allah, aku merasa kurang ibadah. Ya Allah, itu yang ada. Ya Allah, ampuni aku, terima ya Allah. Aku menuntut ilmu. Nah, dia sadar. Tapi aku cukup ini baik. Sudah, betul. Ini menurut kitab ini. Sudah. Nah, itu orang sombong. Jadi terus belajar, introspeksi diri. Nah, ini yang pertama yang kita harus kerjakan. Tetapi Pak, Bu, yang kita sangat takutkan, yang kita sangat rugikan, yang kita sangat menyesal apabila kita beribadah, setiap ibadah yang kita kerjakan setiap hari, setiap ibadah yang kita kerjakan setiap ahad, setiap ibadah yang kita kerjakan setiap bulan, setiap ibadah yang kita kerjakan setiap tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, setiap ibadah yang kita kerjakan dari umur ke umur, tapi mengarahkan ibadah kita selama itu tidak sah. Ini yang bahaya. Ibadah kita yang dikerjakan selama itu mengarahkan kepada tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita kerjakan selama itu tidak lil makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita kerjakan selama itu, selama umur itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kita itu selama itu sia-sia, tidak ada manfaatnya. Padahal ibadah, padahal capek, padahal waktu habis, padahal modal habis, tapi tidak ada hasilnya. Inilah yang kita takutkan, inilah yang kita rugikan, inilah yang kita sesalkan. Maka sebelum kita seperti itu, mari kita introspeksi. Adapun salah satu jalannya, apabila ibadah kita tidak seperti itu, maka kita harus ibadah yang baik kepada Allah dan ibadah yang baik kepada manusia. Salah satu petunjuk jalannya, marilah kita simak sebuah hadis. Mari kita pahami, mari kita maknai. Mari kita hidupkan hadis ini di akal kita, di ruh kita, di hati kita, dan diterjemahkan dalam kehidupan kita. Hadis ini menerangkan bahwa banyak orang yang beribadah, sholat, puasa, zakat, tapi masuk neraka. Nah inilah Bu, ya. Sholat, puasa, sedekah, puasa. Mengapa? Masuk neraka. Nah inilah. Mari kita simak. Apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila lin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanata takumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tusaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya finnar. Wa qala inna fulanata tusallil maktubata wa tusaddaqu bi aswar wa la tu'zi ahada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahlil jannah. Ini hadis yang lengkap. Maka kita potong-potong hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Hurairah, Abi Hurairah, semoga dimuliakan oleh Allah, radhiyallahu an, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, telah berkata, qila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
Inna fulanata taqumul laila, sesungguhnya ya Rasulullah dahulu ada seorang fulanata, artinya ada seorang fulan, yaitu seorang perempuan. Mengapa dia taqumul laila? Ia rajin sholat malam ya Rasulullah. Wa tasumun nahar, dan ia juga rajin puasa di siang hari ya Rasulullah. Wa taf'alu, dan ia rajin berbuat baik ya Rasulullah. Wa tusaddaku, dan ia rajin bersedekah ke sana, bersedekah ke sini, rajin ya Rasulullah. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tetapi ya Rasulullah beliau tersebut yang ibadah tersebut lidahnya, lisannya sering menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha, maka orang itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Hiya finnar, ia masuk neraka. Waqala, kemudian ia berkata lagi sahabat, inna fulanata, ada seorang perempuan tusholil maktubah, ia hanya mengerjakan sholat fardu saja, sholat wajib saja. Wa tusaddaku bi aswar, ia hanya bersedekah sedikit karena tidak mampu. Wa la tu'zi ahada, tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, hiya fil jannah. Rasulullah SAW bersabda, ia masuk surga. Nah ini artinya, pengertian hadis di atas, siapa saja yang rajin ibadah, siapa saja yang gemar beribadah, gemar sholat sunnah malam, gemar puasa di siang hari, gemar berbuat baik, gemar bersedekah dengan hartanya, sedikit banyak kesana kesini, tetapi lisannya tidak menjaga, tetapi lisannya tidak memelihara, tetapi lisannya tidak ada sering menyakiti tetangganya, sering menyakiti orang lain, menyakiti tetangga di tempat rumahnya, lisannya menyakiti tetangga di jamaah masjidnya, di jamaah musolanya, lisannya menyakiti tetangga di tempat kerjanya, lisannya menyakiti tetangga tempat pergaulannya, tempat lingkungannya, dan seterusnya. Walaupun dia sholatnya rajin, walaupun sedekahnya rajin, walaupun berbuat kebaikan, walaupun dia berpuasanya rajin, kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan. Hiya finnar, dia masuk neraka. A'udzubillah wa na'udzubillah min zalik, disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah wa na'udzubillah min zalik. Padahal dia sholat, padahal dia rajin puasa, padahal ia rajin berbuat baik, padahal ia rajin bersedekah. Kemana pahalanya? Kemana kebaikan puasanya? Kemana pahala sedekahnya? Habis, hancur, dimakan oleh lisannya yang jahat. Bu, Pak, makhluk yang memakan kebaikan, makhluk yang memakan pahala sholat, makhluk yang memakan pahala kebaikan sedekah, makhluk yang memakan pahala-pahala yang lainnya adalah makhluk itu adalah lisan yang jahat kepada manusia, lisan yang jahat kepada tetangga. Awas Bu, Pak, terutama kepada diri saya, jaga lisan. Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Bahayanya adalah sampai di akhirat nanti kalau kita tidak menyelesaikannya, tidak meminta maaf kepadanya. Nah, ini gambaran supaya kita tahu ibadah kita ini benar atau tidak. Ngeri kalau kita main. Kalau kita ada iman, takut, gemetar kalau ada iman. Ya Allah, umur aku sudah berapa tahun sekarang? Benar tak ibadah aku? Ibadah benar tak lisan aku? Benar tak anggota aku? Nah, kita harus banyak-banyak introspeksi. Ada suatu kisah dalam diriwayatkan, ya,
Didahulu di dunia orang ini rajin ibadah, pokoknya rajin ibadah. Kemudian ia suka menyakiti manusia. Menyakiti manusia, pokoknya menyakiti manusia. Kemudian di akhirat nanti orang itu ditimbang amalnya. Ternyata memang amalnya baik, bagus, banyak ibadah. Ketika masuk surga, maka dicegah oleh salah satu orang. Woi malaikat, tunggu, ngapo? Jangan dulu masuk neraka, ngapo? Dia dulu ada sangkutan sama aku, dia dulu banyak salah sama aku, belum minta maaf, belum menyelesaikan. Jadi mama no, aku minta balasan dari dia. Apa balasannya? Sekarang kan dekat lagi balasan. Aku minta pahala dia, aku ambil sebagai balasan dosa-dosaku. Diambillah pahala sholat dia ke orang tadi, diambillah pahala puasa dia ke orang tadi, diambillah sedekah dia ke orang tadi. Sudah diinjak. Bagaimana? Sudah cukup? Dihitung-hitung, belum cukup ya malaikat. Nah, mamanu belum cukup. Dia sudah habis dekatnya lagi. Kalau mau itu ya malaikat, dosa aku embeklah ke dia. Jadi deal habis. Dosa yang tadi diembeklah ke orang tadi. Yang tadinya banyak pahala, maka pahalanya dimbek kebaikan oleh orang tadi yang berbuat jahat tadi, ya, karena kita berbuat jahat, maka dosanya dimbek, maka dia tidak jadi masuk surga. Nah, inilah, jangan berbuat jahat di dunia, terutama lisan kepada, apalagi kepada suami, apalagi kepada orang tua. Ingat, sebagai istri kepada suami, sebagai anak kepada orang tua, dan kepada tetangga. Nah, ingat, jangan sama suami itu, ya, biar dia jahat, biar dia, ya, maksiat, istri jangan melawan. Itu gawe dia, urusan dia sama Tuhan. Urusan istri taat kepada suami, cuman doa kebaik, ya Allah tibakanlah kesadaran. Jangan melawan, jangan mentang-mentang suaminya maksiat, kurang ajar kau suami, minum terus balik dibabit, berdosa si istri. Memang dia jahat. Tugas kita tetap berbakti kepada suami. Balik urusi dia, nasihati dengan benar. Jangan lisannya dijaga. Ya, berarti itu menyakiti suami. Nah, mana dosa dia? Dosa dia kepada Allah. Kepada Allah. Nah, itu tetap berbakti. Begitu juga anak kepada bapak. Begitu juga anak kepada bapak. Jangan anak mentang-mentang soleh, rajin ibadah, berilmu, bapaknya dia maksiat, apalagi bapaknya ekonominya rendah, dihina, kurang ajar itu anak. Tidak apa-apa, tetap berbakti. Walaupun ini orang tuanya lain agama, wajib seorang Islam anak berbakti kepada orang tua. Tugas kita berbakti kepada orang tua. Masalah dia lain agama, urusan dia sama Allah. Kita mendoakan, ya Allah limpahkanlah petunjuk hidayah orang tuaku ke Islam dan berikanlah ia kebaikan. Tetap anak ini lisan dijaga, tetap berbakti kepada suami, kepada orang tua, dan kepada sesama. Nah, ini kemudian disebutkan di dalam hadis berikutnya, inna kulanata tusolil maktubah. Ada seorang wanita, tetapi ia sholat 5 wajib baik, sholat yang fardu baik. Kemudian sedekahnya sedikit, tidak banyak karena tidak mampu. Tetapi wala tuzi ada, ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, ia masuk surga. Nah, Bu, lemaknya. Artinya, ia ibadah kepada Allah jalan, dan ibadah kepada manusia jalan, berarti sempurna. Dunia jalan, akhirat jalan, lahir jalan, batin jalan, maka sempurnalah hidup kita. Kalau kita satu saja berarti tidak seimbang. Baik kepada Allah, sholat terus, rajin terus, tidak ngurusi istri, tidak ngurusi anak, kurang ajar. Baik kepada anak, baik kepada suami, dicukupi semua, tinggal kepada Allah, tidak sholat, tidak zakat, kurang ajar. Berarti kita dua-dua. Nah, inilah Islam mengajarkan agama yang sempurna. Kesimpulannya, Ibu, Bapak, di tausiah pagi ini adalah mari kita introspeksi ibadah kita. Mumpung kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanlah sudah sakit, lah sudah payah, apalagi sudah mati, tidak baca lagi. Ya, mumpung masih sehat ini. Nah,
Saya sudah merasa sakit masuk rumah sakit saya setengah bulan. Tidak baca sholat. Mak mana sholat diimpus kotor galau. Akhirnya sholat menghormati waktu, diganti, dikodok. Mak mana sholat menghormati? Ya seadunya. Cuma menghormati waktu. Seadunya baik. Najis-najis seadunya. Sudah itu dihitung berapa yang tidak sholat diganti, dikodok. Nah sekarang sehat, enak. Dengan bersih menghadap Allah, dengan pakai yang wangi-wangi, sehat. Nah, berarti kita bersyukur, introspeksi sekarang itu. Kemudian ilmu kita sampai mana? Terus berkurang, terus belajar supaya ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Bu, mungkin ini saja tausiah pada kali ini. Insya Allah bulan depan kita lanjut, yaitu pelajaran tentang pengurusan jenazah, tentang teori. Kemarin bab sudah selesai, praktek, insya Allah bab sholat mayit. Sini saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Di sini ada Ustadz guru kita Pak Zainal dan saya. Kalau pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama tutup pengajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai manusia pasti ada hilaf, pasti ada kesalahan. Saya mohon maaf sama-sama dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.